Tuhan dalam ibadah seksi sekolah minggu GKPS Pardamaian. Masih semangat kan walaupun tetap dalam di rumah ya? Pasti dong, pasti masih semangat. Langsung saja nih Kak, kita puji Tuhan. Kita menyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Yap, betul sekali. Ayo musik Pak. Semua bergerak badannya ya. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan yang lebih dari bagus saja Bapa. Dan juga terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk memulai kebaktian sekolah minggu kami walaupun melalui online ya Bapa. Dan juga sebentar lagi kami akan mau memulai kebaktian kami Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya dari awal sampai akhir nanti Bapa. Dan juga berkatilah semua adik-adik kami Tuhan dimanapun mereka berada Bapa, dalam keadaan apapun mereka Tuhan. Engkau berkati, Engkau jamah mereka ya Bapa, dan juga tutuplah pintu hati mereka jika mereka malas Bapa, supaya mereka bisa memuji Engkau Tuhan dan memuliakan Engkau saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua yang di rumah, kita masih akan terus puji Tuhan ya kan Kak? Iya nih. Iya, jadi tetap semangat ya. Pasti. Mana? Nah, oke, kita mau nyanyi satu lagu lagi yang buat kita semakin semangat bergerak ya Kak? Iya, judulnya yaitu apa tuh Kak? Jalan serta Yesus. Iya, semuanya boleh bangkit berdiri. Kita berantakan bagaimana jalan serta Yesus. Semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, puji-mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam keganapanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Semangat ya Kak, karena hanya Tuhan
Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Iya, seperti pesan lagu yang tadi yang pertama kan Kak, jalan dalam serta Yesus, walaupun suka ataupun duka. serta Yesus selamanya. Nah, ini Kak, ingat-ingat nih, ayat hafalan minggu lalu kita mau review nih buat adik-adik yang ada di rumah. Ya, betul. Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa juga yang belum ngirim? Kami masih nunggu ya adik-adik, dan nggak ada hukumannya pastinya. Jadi buat adik-adik yang belum mengirim, ayo kirim lagi, kakaknya masih nunggu nih di grup sekolah minggu. Betul sekali. Buat yang sudah kirim, kita kasih jempolnya ya. Semangat tetap mengirimkan ayat hafalannya. Satu minggu hafal satu ayat. Iya, Nanti bagus dong. satu tahun udah banyak dong. Udah Kak. banyak tuh berkatnya. Benar sekali. Nah, ayat hafalan kita minggu lalu tertulis dalam Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Ayo kita sebutkan sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, bagus banget ya kayak pesan yang disampaikan melalui ayat hafalan kita minggu yang lalu. Nah, adik-adik semuanya ayatnya jangan hanya dihafal saja Ya, ya. tapi harus dilakukan juga pastinya. Mantap, benar sekali. Oke, selanjutnya kita mau apa ini Kak Oli? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi buat adik-adik persiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi di depan HP, laptop ataupun TV. Ya benar ya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita bernyanyi, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangan. Kita menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dulu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan
surga. Allah yang baik, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat penyertaan-Mu. Kau masih menyertai kami setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, berikan kami pengajaran yang baik, dan kiranya firman-Mu ini bisa kami jadikan sebagai berita dan sumber dalam kehidupan kami. Firman-Mu ini sebagai kekuatan kami untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan di dunia ini dan di kehidupan yang akan datang. Terima kasih Bapa surga, hadirat Engkau. Kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu ada sukacita ya buat hari ini di dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19, kita masih harus tetap sukacita ya. Ada pengharapan, iman, pengharapan dan kasih. Itulah salah satu yang harus dimiliki orang yang percaya kepada Tuhan. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita hari ini sebagai bahan renungan dan sebagai siraman rohani buat kita adalah tersurat di dalam kitab Nabi-Nya Yeremia pasal yang ke-33 dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 16. Mari buka Alkitabnya di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Jangan dicari di perjanjian baru, tidak akan dapat ini. Karena Yeremia tersurat di dalam kitab perjanjian lama. Baiklah jadi yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakannya untuk isi kita semua di sini. Mari kita ikuti di dalam hati kita. Perjanjian dan dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 15. Pada waktu itu, kami ulangi, pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai tentu ada baiknya kami beritahukan bahwasanya tema kita hari ini adalah menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan. Dan minggu kita hari ini adalah minggu Advent yang pertama. Jadi minggu Advent yang pertama ini adalah masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus sekaligus mempersiapkan Natal. Ini bulan November ya, bulan November. Jadi kalau bulan November bentar lagi bulan Desember. Biasanya kalau kita tidak mengalami masa pandemi saat ini, ya kita tentu sudah disibukkan dengan latihan-latihan Natal, latihan vokal grup dan lain sebagainya, latihan liturgi. Tapi jangan itu yang menjadi kita tidak bersukacita. Karena apa yang terjadi? Kita tetap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang berikutnya ke dunia ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu apa makna dan perayaan Natal. Kalau Natal disebut itu adalah memperingati hari lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi pada minggu Advent yang pertama ini, di situ disebutkan bahwasanya disinilah kita mulai menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang berikutnya. Tentu adik-adik kita bisa melihat, biasanya kalau di gereja itu pada minggu Advent yang pertama
pertama itu ditandai dengan pembakaran lilin satu. Ya, ini mungkin nanti bisa kita perbuat. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan, bahwasannya nats firman kita hari ini yang tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat 16, ini adalah suratnya Nabi Yeremia yang dituliskan kepada bangsa Israel, di mana pada saat itu bangsa Israel itu mengalami kegoncangan, mengalami kepahitan, mengalami pergumulan karena bangsa itu dihukum Tuhan Allah dan mereka berada di perbudakan di tanah Babel. Jadi ada rentang waktu dari perjalanan mereka untuk menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan Allah, mereka sudah mulai mencari-cari di mana Tuhan Allah itu. Dan di sinilah Nabi Yeremia itu mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah itu akan tetap hadir. Tuhan Allah itu akan tetap setia, dan Tuhan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia akan selalu menepati janjinya, dan Dia akan memberi penerangan. Kita tahu bagaimana bangsa Israel yang berada di dalam perbudakan dulu. Ini sekarang saatnya kan sudah 20. Kalau dulu, masa dulu itu berlaku masa perbudakan. Setiap rumah itu ada budak, bisa dijual belikan itu di pinggir jalan itu. Kalau masa-masa zaman Alkitab ini ada budak, kita bisa pilih mana yang kita suka. Tapi sekarang ketika terjadi reformasi, maka perbudakan itu dihapuskan, dan itu sudah menjadi kesepakatan daripada Dewan Dunia atau disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mungkin adik-adik juga sudah belajar di sekolah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa janji yang disebutkan Tuhan Allah di sini yang disampaikan Nabi Yeremia selaku perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan Allah kepada bangsa Israel itu adalah tentang perdamaian, tentang kemakmuran dan keutuhan rohani. Kita tahu ya bahwasanya bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Tentu mungkin ada pertanyaan di dalam hati kita, kenapa bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan tapi dihukum? Tapi Tuhan Allah sayang, kenapa dihukum? Tentu ini menjadi pertanyaan buat kita. Adik-adik dikasih Tuhan, salah satu bukti nyata bahwasanya Tuhan Allah itu mengasihi dan menyayangi bangsa Israel itu ketika bangsa itu tidak tunduk dan taat kepada Tuhan Allah lagi, dan ketika bangsa itu tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan Allah, maka disitulah bangsa Israel dihukum, dibuang di tanah Babel sebagai budak. Tunggu sakit ya kalau budak ini bekerja keras, kerja paksa. Di Indonesia pernah terjadi perbudakan ketika terjadi penjajahan zaman Jepang yang disebut dengan Romusa. Berapa nyawa melayang di Indonesia ketika terjadi perbudakan pekerja keras, kerja paksa yang disebut dengan Romusa oleh penjajah Jepang saat. Ketika bangsa itu mengalami depresi, mengalami keputusasaan. Tapi kenapa bangsa Israel itu dihukum menjadi budak? Karena mereka sudah mengingkari janji mereka kepada Tuhan Allah. Karena bangsa itu sudah tidak tunduk dan taat lagi kepada Tuhan Allah itu. Mereka tidak mengikuti firman Tuhan, di mana Tuhan Allah menyampaikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa di Gunung Sinai. Disitulah tanda bahwasanya bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan. Ini kami sebutkan suatu ilustrasi. Mungkin adik-adik kalau di rumah mungkin ya, kalau adik-adik di rumah, anak-anak kami sekolah minggu di rumah, kalau salah dimarahin nggak sama mama kakak? Dimarahin ya? Dimarahin nggak sama orang tua, mama dan bapak? Dimarahin. Kenapa dimarahin? Tandanya abang kita, kakak kita itu dan orang tua kita itu masih sayang kepada
supaya kita tahu salah dan supaya kita tahu melakukan hal yang benar dan tidak membuat kesalahan lagi. Kalau ada orang tua, abang kakak kita yang membiarkan kita melakukan kesalahan, tidak berbuat baik dan dibiarkan, itu sudah menjadi satu pertanyaan besar. Berarti kakak, abang kita dan orang tua kita itu tidak sayang lagi kepada kita. Jadi kalau dimarahin orang tua jangan kecil hati dan jangan pula berbangga. Berarti orang tua, abang, kakak, mama saya dan bapak saya sayang saya dan sudah kita tidak. Begitu juga bangsa Israel di sini. Sebagai tanda kasih sayang Tuhan Allah dan sebagai bangsa pilihan Tuhan itu, Allah tetap mengikuti, mengiring-iring perjalanan bangsa Israel itu melalui tiang awan, tiang api, melalui mana yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa itu. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Dia akan selalu menepati janjinya. Dan di sini nubuat ini disampaikan jauh sebelum kembalinya para orang buangan dari Babel. Di sini Nabi Yeremia juga bernubuat tentang hari-hari di mana Allah akan menepati janjinya untuk memulihkan bangsa Israel. Jadi yang dikasih Tuhan, kalau kita sakit dan kemudian kita berobat, tentu kita sudah mulai sembuh. Ada masa pemulihan, masa istirahat. Dan disinilah bangsa itu menantikan hari-hari pemulihan yang diberikan Tuhan Allah. Karena Allah itu adalah sumber dari segala sumber. Mungkin kalau adik-adik yang masih remaja sudah pernah belajar ya PP Pancasila disebut bahwasanya Pancasila itu adalah sumber hukum katanya kan gitu. Artinya apa? Segala sesuatu undang-undang peraturan yang dilahirkan oleh anggota legislatif harus diterbitkan daripada Bhinneka Tunggal Ika Pancasila. Itulah artinya bahwasanya Pancasila itu sebagai sumber hukum. Tapi di dalam Alkitab ini disebutkan bahwasanya Allah adalah sumber dari segala sumber. Kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan Allah. Kita lahir di dunia ini juga karena anugerah Allah, dan kita menjalani hidup ini adalah karena anugerah Allah, dan nanti akhirnya kita akan kembali kepada Allah juga. Jadi ada siklus dia, bahwasanya kehidupan di dunia ini itu hanya persinggahan. Ya ada manusia yang itu kekal, suatu saat akan kembali kepada Tuhan. Ada yang dikasih Tuhan. Pada awalnya bangsa Israel itu mengalami perjalanan yang panjang dan berat, tetapi Allah menunjukkan bahwa Ia setia dan tidak meninggalkan mereka. Berita kedatangan Tuhan Yesus untuk yang berikutnya di dunia ini adalah berita sukacita, mendatangkan damai di hati, di mana Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan dari segala kehidupan dunia. Namun apabila kita tidak hidup berada di jalan Tuhan Allah, tentu kita akan cemas, kita akan takut akan kedatangan Tuhan Allah, kedatangan Tuhan Yesus, dan tidak ada satupun yang tahu kapan akan datangnya Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Tidak juga malaikat surga, tidak juga siapapun, hanya Bapa di surga yang tahu. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku nanti hari kiamat tanggal sekian bulan sekian, bohong, nonsen. Nanti akan datang Tuhan Yesus, dia ada di balik bukit. Itu sudah diterangkan di dalam Alkitab ini. Bahkan akan lahir nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang mengaku-ngaku bahwasanya dia sudah punya nubuatan. Padahal Tuhan Allah mengatakan bahwasanya tidak ada yang tahu kapan harinya akan datang. Hanya Bapa di surga yang tahu. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu bagaikan pencuri datang di malam hari. Kita tahu bahwa pencuri, kita tidak tahu kapan pencuri itu datang. Kalau tahu kita pencuri itu datang, kita siap-siap, kita bawa martil, kita bawa apa-apa, brodi, apa. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu dibaratkan
bagaikan pencuri yang datang di malam hari. Untuk apa? Agar kita selalu berjaga-jaga, bersiap sedia, selalu hidup di dalam firman Tuhan. Adik-adik dikasih Tuhan, mungkin adik-adik kalau belum masa-masa pandemi ini, kalau di sekolah, kayak di sekolah itu kan ada guru, masih ada guru yang suka memberi ulangan dadakan ataupun suka memberi ujian secara tiba-tiba. Kita tahu gurunya Pak Sinaga itu guru matematika itu jauh lalu, dia tiba-tiba ada ujian, padahal nggak tahu kan, padahal nggak ada persiapan. Kenapa dia itu masuk? Kenapa dia tahu? Karena dia tidak mempersiapkan diri. Tapi kalau buat anak-anak sekolah minggu ada yang belajar di rumah, mau kapan pun ujian silakan, orang saya belajar saya siap. Mau kapan pun waktunya saya belajar ujian silakan, nggak takut. Jadi begitu juga kedatangan Tuhan Yesus yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang berikutnya ini. Kita siap sedia selalu, siaga penuh. Karena ada perumpamaan 5 orang wanita yang bijaksana dan 5 orang wanita yang bodoh itu. 5 orang wanita yang bijaksana yang menantikan pengantinnya, dia selalu menyediakan suluhnya, selalu sedia menyediakan minyak di dalam pelita dan suluhnya lampunya itu. Tapi bodoh ini tidak tahu apa, tiba-tiba datang pengantin itu, mempelai itu, yang 5 ini sudah siap sedia karena minyak terus terisi penuh. Sementara yang 5 ini, yang bodoh ini, dia tidak siap sedia, maka dia meminta minyak kepada yang 5 gadis yang bijaksana ini. Tapi yang 5 ini mengatakan tidak, nanti kami kekurangan. Jadi satu hal yang dikasih Tuhan, sebagaimana tadi sudah kami sebutkan ilustrasi tentang murid yang siap sedia belajar selalu, kapanpun guru itu memberikan ujian ulangan, dia siap sedia, dia selalu siaga dan dia tidak perlu cemas. Adik-adik dikasih Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat, satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah untuk mempersiapkan Tuhan, mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan itu. Apakah kita mempersiapkan fasilitas, mempersiapkan baju baru, mempersiapkan uang, mobil atau lain sebagainya? Tidak. Itu tidak perlu. Tapi yang paling perlu di dalam menantikan kedatangan Tuhan itu adalah mempersiapkan hati kita, mempersiapkan iman. Dari kapanpun hari itu datang, kita sudah siap sedia, kita sudah siap sedia. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tentu di dalam firman ini, di mana Nabi Yeremia mengingatkan kembali kepada bangsa Israel itu, begitu juga firman ini mengingatkan kepada kita semua dan juga kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, supaya mengingatkan juga selalu bersukacita, iman, pengharapan, dan kasih. Walaupun dalam situasi pandemi ini tetap bersukacita. Tidak ada yang perlu ditakutkan kalau Tuhan bersama kita. Dari yang dikasih Tuhan, karena firman Tuhan, semoga firman ini menjadi kekuatan dari pelita, menjadi suatu hal yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita selalu bersukacita, selalu menantikan kedatangan Tuhan. Jangan merasa sedih, jangan merasa kecil hati kalau di masa-masa pandemi ini kita tidak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi Natal itu yang penting adalah lahir di hati. Natal itu yang perlu adalah lahir Tuhan Yesus Kristus di hati kita. Bagaimana caranya Tuhan Yesus lahir di kita? Buat anak-anak kami sekolah minggu ya, apa nasihat orang tua, apa pesan orang tua, rajin belajar, membantu orang tua dikerjakan. Itulah karena Tuhan tidak suka melihat anak-anak yang melawan orang tua. Demikianlah firman Tuhan. Untuk itu kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terpuji
terpuji termulialah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang masih kami rasakan ke saat ini, Tuhan menyertai hidup kami dan Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan juga sudah mengingatkan kami melalui firman ini, di mana firman inilah Tuhan sebagai berita dan sumber dalam kehidupan kami, mengingatkan kami agar kami tetap sedia, tetap siaga dalam menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Berkati mereka Tuhan, berkati sekolahnya, studinya, berkati orang tuanya, kesehatan mereka Tuhan, dan jauhkan kami dari segala penyakit, terutama penyakit COVID-19 ini. Terima kasih Bapa surga. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Adik-adik, satu hal yang mau kami sampaikan di sini adalah ayat hafalan. Ayat hafalan kita untuk minggu depan adalah surat dalam Yohanes 3 ayat 17. Disebutkan di sini adalah sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi untuk minggu depan dihafal ya, dan tidak dihafal pula. Baiklah dari demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ini saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Ya, berapapun yang diberikan oleh orang tuanya, itu yang diberikan untuk Tuhan ya adik-adik. Ya nih benar, nggak boleh dikurang-kurangi ya. Nah, ya sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi satu lagu judulnya Bila Allah Ada di Dalam. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur padamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan Nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Kau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kepada-Mu. Terimalah persembahan dan doa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.